Pembagian suku banyak. Oke, sebelum kita belajar tentang pembagian suku banyak, gue pengen kembali ngajak lo ke bangku SD, dimana kita mempelajari pembagian metode ini ya, metode pembagian bersusun kayak gini ya. 881 bagi 9. Ayo gimana caranya? Oke, lo mungkin terbiasa dengan cara ini. Ini dibagi 9 berapa nih? 9 ya. 81 dikurang berapa nih? 71 ya. 71 dibagi 9 itu 7. Oke, 7 kali 9 itu 63. Set 8. Berarti sisanya 8. Berarti hasilnya adalah 8/9 kayak gitu kan. Nah, oke. Sebenarnya ini tidak lengkap. Lo menulis pembagian seperti ini sebenarnya tidak lengkap. Oke. Lengkapnya itu sebenarnya gimana sih? Oke, ini kita lihat nih. Kalau mau lengkap, prinsipnya dasarnya gini. Oke, lihat ini 881. Kalau kita bagi 9, awalnya kita ambil 90 gitu. 90 dikali 9 itu berapa? 810 kayak gitu. Itu lengkapnya. Tadi kita nggak nulis nolnya di sini kan? Kita langsung nulis 9 aja. Next, ini kalau dikurang barulah di sini 71. 71 dibagi 9 itu berapa? Ditambah berapa tadi? 71 bagi 9 itu 7 ya. 7 kali 9 63 kayak gitu. Set. Nih hasilnya dikurang 8 ya. Berarti ditambah lagi dengan 8/9. Kayak gitu. Jadi kita bisa bilang 881 dibagi 9 itu hasilnya adalah 97. 90 tambah 7 ya. Dengan sisanya berapa? Sisanya 8. Jadi 8/9. Kayak gitu. Ya enggak? Nah, pada prinsipnya sebenarnya kayak gitu. Nah, oke, coba contoh lagi deh. Sekarang kita ambil contoh yang gampang. Yaitu apa ya? Pembagian 10 aja deh, pembagian 10. Kalau pembagian 10 itu kan misalkan apa ya? 3754 dibagi 10. Ini dibagi 10 berapa nih? Dibagi 10 itu 3000 kali 300 dikali ini 3000 ya. 3000 dikurang 754 dibagi 10-nya lagi berarti 70. Ini 700 dikurang 54 ditambah 5, ini 50, set 4 tambah 4/10 berarti 3754 dibagi 10 itu sama dengan 375 plus 4/10 kayak gitu. Nah, oke, ini kita belajar mengenai pembagian bersusun. Nah, sekarang gimana nih prakteknya di pembagian suku banyak? Ya udah, berarti kita bisa tes soalnya kayak gini aja deh. X pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 3x plus 1. Ini kalau kita bagi dengan x min 2 misalkan. Kalau kita bagi dengan x min 2, maka kita akan dapatkan ini x pangkat 3. Hasilnya berarti x kuadrat ya. X kuadrat kali ini berapa? X kuadrat kali x itu x pangkat 3. X kuadrat kali min 2 itu berarti min 2x kuadrat gitu kan. Set, coret. Nah, ini kalau mau nulis lengkap berarti ini tambah 0 gitu kan. Tapi nggak usah lah, langsung aja. Oke. Terus ini kalau kita kurangkan hasilnya adalah 6x kuadrat ya, plus 3x plus 1. Tulis lengkap aja. Dibagi ini lagi 6 ya. 6x berarti ya. 6x dikali ini berapa tuh? 6x kuadrat min 6 kali 2 12 ya. 12x. Set, habis. 3 ditambah 12 15x plus 1. Ini kan tambah 0. 1 kurang 0 kan 1 ya. Oke. Terus kemudian ini yang terakhir berapa nih? Berarti plus 15 ya. Plus 15x min 30. Berarti sisanya adalah 31. Berarti kita bisa tuliskan x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 3x plus 1 kalau dibagi dengan x min 2 itu hasilnya adalah x kuadrat plus 6x plus 5 plus 15. Oke. Plus 15. Ini gue hapus dulu deh. Dengan sisa 31 ya. Tadi kan sisanya 31. Sisanya 31 berarti. Oke, ini gue copy dulu.
cut, paste. Oke. Nah, ini dibagi ini. Sisanya berapa tadi? 31 ya. Tadi yang hasil pembagian di sini nih. 31 per X min 2. Sama aja kan kayak tadi kan. Yang tadi, misalkan tadi contohnya 3, berapa tadi? 3754 bagi 10 itu hasil baginya adalah 375, sisa pembagiannya adalah 4/10. Sama aja. Ini yang ini dibagi ini, hasil baginya adalah ini, sisa pembagiannya adalah ini, dibagi dengan ini, kayak gitu. Ya udah, makanya prinsipnya kayak gitu aja. Oke, ya udah, berarti bentuk ini bisa kita nyatakan secara umum kayak gini. Kalau suatu suku banyak, sebut aja suku banyak itu PX, dibagi dengan QX, maka hasil baginya adalah apa? HX, terus kemudian ada sisanya. Ini sisanya kita sebut aja S, ya SX lah bentuk umumnya, SX per QX, kayak gitu ya. Nih. Nah, ini yang akan nanti dipakai dalam aturan Horner dan sebagainya. Nanti kita pelajarin. Ini sampai saat ini kita baru belajar pembagian suku banyak, metode pembagian bersusun. Oke, segitu aja dulu. Oke, masih pembagian suku banyak gitu ya. Tapi kali ini kita menggunakan metode beda nih. Gue mau memperkenalkan metode Horner yang sebenarnya prinsipnya diawali dari konsep yang tadi kita udah dapat, persamaan ini. Ingat ya. Oke, gue ingetin lagi, persamaan ini dapat dari ini. Misalkan 3754 kalau dibagi 10 itu hasilnya adalah 375, sisanya adalah 4, berarti 4/10 kayak gitu ya. Nah, ini polinomnya. Terus kemudian ini pembaginya. Ini pembaginya juga. Terus ini adalah hasilnya. Dan ini adalah sisanya. Oke. Nah, sekarang gue pengen untuk bentuk khusus, di mana QX-nya itu adalah X min H. Bentuk khusus ya. Di mana pembaginya itu adalah X min H. Nah, oke. Ini berarti kalau misalnya pembaginya X min H, ini merupakan suku banyak dengan derajat 1 ya. Berarti sisanya itu merupakan suatu konstanta aja. Jadi nggak ada X-nya. Kita tulis aja sisanya S gitu ya. Berarti PX per, oke, gue tulis aja X min H sama dengan ini hasilnya ditambah sisanya dibagi X min H gitu ya. Sisanya X min H. Oke, ya udah, berarti kalau misalnya kita masukin, kalau kita kali kedua ruas dengan X min H, berarti PX sama dengan HX dikali, oke, ini gue tulisnya X min H-nya di depan aja deh, biar lo gak bingung. X min H dikali HX ditambah sisanya gitu kan. Nah, sekarang kita udah dapet nih bentuk kayak gini nih, oke. Oke, kalau kita masukin P-nya H gitu ya. Kalau kita masukin P-nya H, maka ini adalah H min H dikali HX tambah S. H min H itu berapa? 0 ya. 0 kali HX berapa? 0, berarti PH sama dengan S. Artinya apa? Suatu suku banyak PX jika dibagi dengan X min H, maka sisanya adalah PH. Udah, kayak gitu aja prinsipnya. Nah, berarti kalau gitu, kalau kita ingin membagi suatu suku banyak, misalkan pada kasus yang tadi, misalkan apa tadi suku banyaknya? Bentar ya. Nah, itu suku banyak yang tadi. Oke, ini yang atas polinomnya dibagi dengan X min H. H-nya itu 2 ya. Nah, berarti polinom yang di atas, yang ini kita sebut aja PX, ini adalah PX, gitu ya. Ini adalah X min H. Nah, berarti kalau kita ingin mencari sisanya, kita bisa menggunakan metode Horner. Metode Horner terus pada prinsipnya diambil dari sini. Karena sisanya itu adalah P2, gitu kan. Ya udah. Nah, kita pakai metode Horner. Metode Horner itu sama kayak skema tadi ya. Berarti ini koefisien-koefisiennya kita tulis ulang aja dulu. 1, 4, 3,
1 gitu kan. Oke. Set. Kita bagi dengan apa nih? Dengan X min 2 kan? Dengan X min 2 berarti X-nya sama dengan 2. Ya udah deh. Set. 1 kali 2. 2. Ini ditambahin. Ini tambahin 6 ya. 6 dikali 2. 12. Dikali 2 tuh dari sini ya. Ditambahin lagi. 15. Dikali 2 lagi. 30. Tambahin lagi. 31. Benar kan? Kita dapat sisanya. Nah, ini adalah sisanya. Nah, kemudian keunggulan dari metode Horner ini, selain kita dapat sisanya, kita juga bisa lihat dari sini. Gitu ya. Berarti hasil pembagiannya adalah X kuadrat plus 6X plus 15. Ini nih hasil pembagiannya. Berarti X kuadrat plus 6X plus X kuadrat plus 6X plus 15 ditambah dengan sisanya 31 per X min 2. Kenapa bisa sisanya kayak gitu? Ya, karena pada prinsipnya ini kan cara skema juga kan. Cara skema itu adalah kalau kita masukin untuk nilai P sama dengan 2 itu kan bisa dicari dengan cara skema, yaitu cara seperti ini kayak gitu. Oke. Jadi ini sama aja menggunakan metode Horner ya, pembagian suku banyak metode Horner. Oke. Teorema sisa dan teorema faktor. Oke, kita mempelajari teorema sisa dulu ya. Prinsipnya sama kayak tadi, suatu suku banyak kalau dibagi Qx hasilnya adalah Hx ditambah sisanya ya, sisanya dibagi Qx. Oke. Mirip kayak tadi, kalau kita kalikan dengan Qx, maka kita akan mendapatkan Px sama dengan Qx dikali Hx ditambah Sx. Oke, nah teorema sisa itu menyebutkan kayak gini nih. Jika suatu suku banyak Px berderajat n dibagi dengan X min H, maka sisa pembagiannya adalah PH. Oke. Prinsipnya udah kayak gitu aja. Jika suatu suku banyak Px berderajat n dibagi dengan X min H, maka sisa pembagiannya adalah PH. Ya udah, prinsipnya gitu kan. Kan kalau kita bagi dengan X min H, berarti Q-nya itu adalah X min H gitu kan. Berarti kalau misalnya kita masukin QH itu kan X min H. Berarti QH sama dengan 0 gitu kan. Ya udah, berarti PH itu adalah QH dikali H plus SH gitu kan. Ya udah, ini coret. Kenapa? Karena ini 0 ya. 0 ya udah, berarti PH-nya itu adalah ya sisanya. Sisa. Kayak gitu aja teorema sisa. Jadi prinsipnya kayak gitu. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana kalau sisanya itu 0? Gimana tuh kalau sisanya 0? Oke, ini gue catat dulu. Ini gue habis dulu. Cut. Paste. Oke, gimana kalau sisanya 0? Sisanya 0. Nah, kalau sisanya 0 berarti misalkan PH sama dengan QH dikali HH plus 0 gitu kan. Untuk kasus hasilnya 0. Nah, ini sendiri adalah 0 ya. Ingat, karena QX itu adalah X min H gitu ya. Berarti kalau misalnya QH itu adalah 0, oke? H min H gitu kan 0. Berarti ini sendiri adalah 0. Berarti PH adalah 0. Nah, sekarang kita dapat teorema faktor nih. Teorema faktor berarti untuk PX suatu suku banyak, maka X min H adalah faktor dari PX
Jika dan hanya jika apa? PH sama dengan 0. Kenapa kayak gitu? Ya karena kalau misalnya ini merupakan faktornya, berarti PX itu kan sama dengan X min H, ini adalah faktornya dikali HX gitu kan. Kayak gitu. Yang definisi faktor kan kalau kita bagi habis gitu ya. Nih contoh nih, 9 merupakan faktor dari berapa ya? 27, bener nggak? Oke, coba kita cek. 27 kalau dibagi 9, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3 gitu ya. Karena 27 adalah 9 kali 3. Begitu juga X min H merupakan faktor dari PX. Karena kalau kita bagi dengan X min H, untuk konteks ini ya, ini hasilnya adalah HX dan tidak bersisa, artinya sisanya 0 gitu kan. Nah kalau tidak bersisa berarti sama dengan, ini pindah ke sini berarti sama dengan kayak gini kan. Sama dengan kayak gini berarti kalau kita masukin PH, kalau kita masukin X nya sama dengan H, ini hasilnya harus H dikurang H gitu kan. Hasilnya berarti 0 kayak gitu. Jadi teorema faktor tuh untuk PX sama dengan suku banyak, maka X min H adalah faktor dari PX jika dan hanya jika PH-nya itu sama dengan 0. Udah, prinsipnya gitu aja. Sederhana sekali ya. Sederhana banget. Oke, sekian untuk teorema sisa dan teorema faktor.